Apa yang menjadi apa ya fokus untuk pagelaran fragmen At The King Kutha Solo ini ya Mas ya? Ya, sebenarnya kenapa At The King Kutha Solo The Story of Pakubuwono II ini berbeda, karena kita lebih fokus ke perspektif Pakubuwono II, karena beliau adalah tokoh di balik perpindahan Kartosuro menuju Surakarta. Jadi beliau adalah tokoh utama yang memerintahkan para punggawa untuk memberikan harapan baru pada rakyat Kartosuro yang kemarin hancur karena geger pecikan. Jadi ada harapan baru, kebangkitan baru, dan juga itu yang mesti diuri-uri ya, oleh generasi muda, sehingga teladannya adalah adanya suatu kebangkitan, adanya suatu bahkan pembaharuan. Lalu konteks sekarang bagaimana itu bisa diwujud nyatakan terutama bagi kaum muda ya? Iya, kalau disangkut pautkan dengan teman-teman zaman sekarang, kami berharap dengan karya ini teman-teman kaula muda sekarang lebih peduli dengan sejarah, peduli dengan budaya, karena kota Solo tercinta ini adalah kota yang penuh makna sejarah, makna budaya yang harus kita tetap lestarikan, karena itu adalah masa depan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian formatnya dibuat dengan format fragmen. Ada alasan kenapa kok tidak dalam bentuk yang lain, misalnya seni ketoprak atau seni yang lain apa? Apakah ini biar ada frame atau ada format yang lebih dinamis begitu? Ya, betul. Kenapa kali ini pertunjukan tari At The King Kutha Solo The Story of Pakubuwono ini kita buat berbeda? Karena satu, memang sasaran kita anak-anak muda. Kenapa ada tari, teater, musik yang ini lebih dominan? Karena kita ingin cerita perpindahan Kartosuro menuju Surakarta atau berdirinya Surakarta di Ningrat ini bisa dimengerti, mudah dimengerti, dan kemudian teman-teman muda bisa kembali melihat sejarah, bisa melihat kembali perjalanan berdirinya negara Surakarta di Ningrat. Makanya kita kemas lebih modern, lebih dinamis, atraktif, lebih dinamis, karena itu tadi agar bisa lebih diterima dan mudah dimengerti bagi setiap kalangan. Oke, baik, terima kasih. Untuk fragmen ini melibatkan berapa banyak pendukung atau istilahnya pemain dan seterusnya? Totalnya untuk pendukung sekitar ada 60, itu termasuk tim kreatif, ada 32 penari, ada 10 tim kreatif termasuk musik director, Mas Gondrong Gunarto, dan Jarod Bidarsono penulis naskahnya, dan ada konten video animasi yang dipimpin Mas Jerry, Mas Budi, dan Mas David. Jadi sekitar 50-60 yang terlibat dalam acara ini. Kemudian setelah fragmen ini dipertunjukkan sebagai tontonan, sebagai tuntunan, itu apakah masyarakat luas bisa ikut mencermati, ikut menonton, ikut merefleksikan gitu? Apakah ada tindak lanjut misalnya dalam bentuk video-videonya, atau mungkin bahkan juga ada yang biar nanti juga viewernya itu viewer yang bukan hanya untuk Indonesia, sehingga mungkin dialih bahasakan dan seterusnya? Apakah ada rencana untuk ke depan? Iya, untuk harapan atau rencana ke depan semoga ada, karena karya tidak berhenti dalam satu titik. Kami akan berusaha lebih baik lagi agar lewat karya atau besok kalau memungkinkan kita buat film musikalnya dan bisa membawa nama Solo bisa lebih terkenal di dunia Nusantara dan di mana.